Hadirin undangan yang kami hormati, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajahrin Sutioso, beserta para pengurus, yang kami hormati para pejabat lingkungan yang kami hormati. Acara pelepasan kontingen Palang Merah Indonesia DKI tahun 2013 pada hari ini Selasa 18 Juni 2013 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah sejenak kita berdoa bagi yang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semuanya. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati segenap pengurus kota dan kabupaten DKI Jakarta, para relawan PMI Provinsi DKI Jakarta, peserta Temu Karya Nasional ke-5 2013 relawan PMI, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelepasan kontingen PMI Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan Temu Karya Nasional ke-5 tahun 2013 relawan PMI yang akan diselenggarakan di Bendungan Selorojo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati. Izinkanlah saya melaporkan kesiapan PMI Provinsi DKI Jakarta dalam mengikuti event akbar para relawan se-Indonesia, yaitu Temu Karya Nasional tahun 2013 relawan PMI sebagai berikut. 1. Kegiatan Temu Karya Relawan merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengembangan relawan dan dikemas sebagai bahan evaluasi dan pembinaan serta mempertemukan para relawan PMI se-Indonesia untuk bersama-sama memantau dan mengevaluasi pembinaan yang telah dilaksanakan PMI di masing-masing provinsi. Temu Karya Nasional ke-5 2013 relawan PMI mengambil tema Youth on the Move atau relawan sebagai agen perubahan dan akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2013. Dan untuk mencapai hasil yang maksimal tersebut telah dilakukan persiapan yang matang pula. Kegiatan tersebut selain diikuti para relawan dari seluruh Indonesia juga akan diikuti oleh para relawan dari luar negeri dan hingga saat ini sebanyak 18 negara asing
yang telah menyatakan keikutsertaannya dan telah melakukan proses pemusatan latihan melalui berbagai tahapan pembekalan. 3. Proses pemusatan latihan tersebut diawali dengan latihan kelas sebanyak 8 kali yang dilaksanakan setiap hari, serta latihan outdoor sebanyak 2 kali di 2 tempat yang diasumsikan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kondisi real di lapangan, yaitu Lido Sukabumi dan Bumi Perkemahan Mandala Kitri Cibodas, Cianjur, Jawa Barat. Melakukan seleksi kompetisi berdasarkan database yang dimiliki untuk memilih seorang pelatih dan fasilitator yang expert di bidang masing-masing. Semua peserta yang diproses selama mengikuti pemusatan latihan berjumlah 60 orang dan sudah mengerucut menjadi tim inti sebanyak 56 orang terbaik dari relawan yang terbaik sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tim inti tersebut diharapkan dapat mengemban misi menjadikan relawan PMI Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer pembinaan relawan di kancah nasional. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan Temu Karya Nasional ke-4 tahun 2008 relawan PMI di Banten, kontingen berhasil meraih predikat terbaik bersama 6 kontingen lainnya dari provinsi lain. 6. Selama proses pemusatan latihan, PMI Provinsi DKI Jakarta menjadikan momen tersebut sebagai sebuah pola pengembangan karakter kebangsaan dan jiwa korsa sebagai acuan dasar sebuah fondasi untuk menciptakan relawan yang disiplin dan memiliki jiwa tangguh. Selanjutnya, saya mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk dapat memberikan arahan kepada seluruh peserta sehingga dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada kontingen relawan PMI Provinsi DKI Jakarta dalam mengikuti ajang tersebut, sehingga nantinya akan mengikuti kegiatan tersebut dengan sukses dan mencapai hasil yang maksimal. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Yes! Terima kasih. Rumah kami di PMI, kami adalah relawan DKI, kami mengabdi kepada negeri. Susah biasa, cerita ada guna, susah senang dirasa bersama. Jiwa seorang relawan ada di dada kami, rumah kami di PMI. Kami adalah relawan DKI, selalu berkarya dan menempa diri, menjadi pertama, menjadi yang terbaik, ikhlas hati jadi semangat kami. Susah sudah biasa, sedih tak ada guna, susah senang dirasa bersama. Jiwa seorang relawan ada di dada kami, rumah kami di PMI. Susah sudah biasa, sedih tak ada guna, susah senang dirasa bersama. Jiwa seorang relawan ada di dada kami, rumah kami di PMI. Rumah kami di PMI, rumah kami di PMI. DKI Jaya! Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan dari Ketua Parlemen Indonesia Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi DKI Jakarta pada Komisioner Relawan Nasional 5 tahun 2000. Yang saya hormati Ketua PMI DKI dan jajarannya, juga Ketua Kontingen dan seluruh relawan dan yang hadir, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan rasa terima kasih dan bangga Pak Jokowi dan saya bahwa di DKI ini orang mengatakan Jakarta ini tempat yang orang emang mau pikirin gitu ya. Tapi ternyata kita masih punya relawan yang baik sekali di PMI. Peristiwa banjir kemarin membuktikan bahwa PMI tidak kalah cepat. Kalau dulu kadang-kadang kita sudah dibuat olok-olokan, yayasan orang lebih cepat sampai daripada kita. Tapi sekarang
kira PMI sudah sangat berbeda. PMI sangat sigap, bisa turun. Nah kalau kita pikir secara jujur, di Jakarta ini beda dengan di daerah. Tempo kesulitan Bapak di DKI sudah 8 bulan. Dibandingkan daerah Bapak yang kecil, ini kan lebih susah. Saya katakan dari kampanye, kami sudah nyatakan Jakarta lebih mudah daripada di daerah. Lalu kami dituduh naif. Pak Gubernur, Pak Jokowi dianggap bodoh. Karena ditanya, gimana ngatasi macet? Pak Gubernur mengatakan eksekusi, turun ke lapangan. Soalnya dibilang Pak Gubernur benar. Jakarta beda dengan daerah kami. Bedanya apa? Jakarta lebih mudah daripada di daerah. Kok bisa begitu? Daerah lebih kecil. Karena di Jakarta dari zaman Bang Yos sudah ada namanya pola transportasi makro. Dari zamannya Ali Sadikin pun kajian-kajian begitu banyak. Bayangkan soal transportasi, waktu kami masuk sudah ada 22 kajian. Kalau di daerah kami, kalau kita mau menyelesaikan masalah, harus tahu masalahnya apa. Di daerah kami tidak ada kajian masalah sampai solusi. Di DKI ini penuh. Jadi benar kata Pak Gubernur, tinggal eksekusi saja ini. Tinggal kita laksanakan. Sama seperti contoh Waduk Pluit sama Pakin, sungai-sungai didudukin. Normalisasi sungai tidak jalan. Sepanjang sungai ada pinggiran. Semua orang tahu teorinya normalisasi harus dibersihkan. Ya tinggal eksekusi. Pak Gubernur perintahkan eksekusi. Sekarang semua pasar ikan semua beres sungainya. Waduk Pluit setengah sudah beres. Kita harapkan tahun depan beres semua. Jadi lalu lintas tidak lancar, belok-belok. Jadi eksekusi, panggil pemilik mall atau harus bongkar. Seperti sekarang Taman Anggrek kami bongkar air mancurnya. Tidak bisa ada menghalangi lalu lintas. Jadi eksekusi, tapi Jakarta lebih enak. Karena semua sudah tahu di mana masalahnya. Terus yang kedua, saya sudah cerita begini, kalau di daerah kita makan sama 10 orang, 2 orang itu ya paling lebih pintar dari kita sedikit 2 orang. Yang 8 orang mirip-mirip kita. Kalau kita tidak mau sombong mengatakan 8 orang di bawah kita ilmunya, 2 orang seimbang sama kita. Tapi kalau di Jakarta kita ketemu 10 orang, 8 orang ini lebih pintar dari kita semua, guru semua. 2 orang imbang-imbang sama kita, mungkin kita masih kalah sedikit sama dia. Nah itu jadi lebih enak di Jakarta. Nah sama juga seperti relawan di DKI, tentu saya yakin relawan di DKI kalau soal pengetahuan, soal kemampuan pasti di atas rata-rata. Sama seperti SDM di DKI, semua di atas rata-rata dari daerah lain. Jadi kalau kita bicara DKI, kita bicara bangsa kita bukan tidak tahu haknya orang susah. Kita tahu semua hak orang susah, kita tahu semua kewajiban kita. Masalahnya kita tidak peduli untuk tahu. Yang kita butuhkan yang peduli ini sebetulnya. Jadi kalau kita bilang emang mau pikirin gitu ya, EGP gitu ya, tidak mau tahu, itu yang membuat kita jadi kacau balau. Makanya hari ini kami sangat bangga dan membuktikan dan Ibu Rini kerja luar biasa untuk semangat gitu ya. Kita pikir beliau ini jangan cepat-cepat mundur, mesti siapkan kader dulu nih. Kadang-kadang orang sudah tidak mau lagi ya, ngapain gitu kan? Berbaik urus cucu, jalan-jalan segala macam, tapi masih mau berjerih payah untuk pekerjaan seperti ini. Nah tentu kita harapkan kalau di tiap RT, tiap RW ada relawan PNI, kita bisa data bukan hanya tiap kali ada bencana, kita bisa kasih tahu kami informasi balita mana kurang gizi, anak-anak mana yang tidak sekolah dari PAUD, anak-anak mana yang pintar dan bisa kuliah, rumah siapa yang mau roboh, siapa yang pengen usaha, dia punya kreativitasnya hebat, tapi tidak punya modal dan punya tempat untuk memamerkan itu. Lansia mana yang perlu dirawat karena anaknya tidak mampu merawat mereka karena harus kerja. Nah itu bisa kita sementara ke panti-panti. Nah kita bisa informasi begitu penting. Nah siapa yang ada gangguan saraf di rumah sehingga kita bisa taruh panti juga. Ini kita bisa siapkan pembinaan untuk mereka nongkrong di rumah singgah sementara kembali. Nah jadi PMI bukan hanya di pergi untuk temu nasional seperti ini, tapi yang kita butuhkan, yang kami bangga dan kami sangat menghargai dan terima kasih kepada saudara-saudara di depan ini, termasuk para pengurus PMI, ada kepedulian.
Pengetahuan bisa dilatih, ketangkasan bisa kita latih, tetapi hati yang mau ngurusin orang ini nggak bisa dibeli, nggak bisa dilatih, dia bisa dipaksa. Salaman tuh bisa jemput kalau dipaksa nyalamin orang, salaman begini, ngobrol-ngobrol gitu, kasih nasi sembarangan gitu, itu beda. Orang lagi susah kita mesti tatap matanya dengan penuh rasa empati, kasih itu jelas. Nah ini yang kita susah dapatkan. Makanya saya merasa sangat bersyukur DKI kita punya saudara-saudara seperti ini. Dan tentu kita harapkan ini bisa ditularkan. Jangan cuma demam berdarah di DKI ditularkan kemana-mana gitu kan. Nah ini harus ditularkan sampai orang mengalami ini semua. Dan kami sangat yakin Jakarta akan jadi sebuah model, sebuah Jakarta baru, Jakarta di tempat yang nyaman untuk semua orang, di mana kita wujudkan keadilan sosial di sini. Karena terus terang di Jakarta banyak orang pintar, banyak orang rajin, yang jujur, yang mau kerja keras dan penuh kreativitas memproduksi macam-macam barang, tapi semua mereka itu tidak berhasil karena disapu oleh yang namanya ketidakadilan sosial. Makanya tugas kita bersama, informasi kita bekerja bersama, bagaimana keadilan sosial ini bisa kita wujudkan. Doakan kami juga agar kami bisa dengan benar, dengan hikmat mengadministrasi keadaan sosial ini supaya bisa terwujud dan kami bisa menjaga, memelihara keadaan sosial ini di dalam bingkai konstitusi. Karena kita hanya taat kepada konstitusi dalam bernegara, bukan kepada konstituen, bukan pada partai politik yang melawan konstitusi. Nah ini kalau kita kerjasama seperti ini, Jakarta kita bisa beri informasi yang tepat, masalahnya kita sudah tahu, solusi bisa cepat, Jakarta yang tempat yang nyaman, dan orang semua akan mengimpikan kalau mau berhasil, kalau Anda rajin, Anda jujur, maka Jakarta ini tempatnya Anda merubah nasib. Terima kasih DKI dan jadi contoh bahwa di DKI masih banyak orang mau berkorban demi kepentingan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ya apanya dua atau saya dua kali. Bebe.